Aspal di jalan terdiri dari dua material utama, yaitu batu yang dihancurkan dan sticky mixture, material campuran yang lengket sebagai perekat, yaitu aspal yang juga disebut dengan bitumen. Material ini awalnya ditemukan di tar pits, lubang tar, atau yang biasa disebut juga dengan asphalt pits. Aspal atau bitumen ini telah digunakan selama ribuan tahun dalam pembuatan wadah tahan air, pembangunan dinding batu, dan melapisi perahu. Penggunaan aspal untuk jalan diperkirakan dimulai 2500 tahun lalu pada masa Babilonia. Karena kebutuhannya yang terus meningkat, ketersediaan sumber daya alam tak lagi mencukupi, sehingga proses yang umum untuk menghasilkannya adalah dari minyak mentah, crude oil. Jalan yang beraspal mulus sangat nyaman untuk dilalui kendaraan. Dan di musim hujan seperti saat ini, menemui jalan berlubang tentu merupakan hal yang menyebalkan. Apalagi jalan berlubang ini seringkali tak terlihat hingga bisa membahayakan pengendara dan merusak kendaraan. Namun, pernahkah Anda bertanya, mengapa jalan lebih cepat berlubang ketika musim hujan? Dikutip dari sains.kompas.com, Esti Lungit Widyarini, staf teknik dari PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol, menjelaskan bahwa jalanan berlubang bukan hanya disebabkan oleh muatan dari beban kendaraan yang lewat, melainkan juga karena air. Sepenglihatan saya, kebanyakan jalan rusak karena tidak didukung drainase yang baik, ungkap Lungit, sapaan akrabnya. Coba lihat di jalan-jalan arteri, kebanyakan tidak didukung sistem drainase yang baik. Bahkan sering di samping-samping jalan tidak ada saluran pembuangannya, imbuhnya. Air memang terkenal sebagai pelarut, artinya beberapa materi dengan mudah larut oleh air, termasuk materi penyusun jalan. Terlebih lagi, jalanan aspal tersusun dengan berbagai materi yang mudah larut. Materi tersebut antara lain batu kerikil, pasir, dan bahan agregat, kemudian direkatkan dengan aspal. Secara prinsip, air itu harus cepat mungkin dialirkan supaya tidak menggenang di badan jalan, ujar Lungit. Jika air tidak segera dialirkan, maka jalanan akan tergenang dan membuatnya lebih mudah rusak atau berlubang. Nah, air yang tidak terakomodir tersebut mencari jalan sendiri dengan mengisi pori-pori tanah, sehingga membuat lapisan tanah jenuh air. Kalau tanahnya jenuh air, maka menjadi seperti bubur, ujarnya. Apalagi atasnya terbebani oleh kendaraan-kendaraan yang lewat, otomatis jalan pun akhirnya jadi rusak, sambungnya. Senada dengan yang disampaikan Esti Lungit, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menyatakan ketahanan jalan tergantung pada saluran air yang ada di sekitar jalan. Dengan sistem dan kualitas aspal apapun yang dipilih, jika tidak ada perbaikan saluran, jalan tidak akan bertahan lama. Dia menyarankan agar konsep daur ulang aspal yang dikelupas bawahnya digunakan kembali untuk memperbaiki jalan. Bahan campur daur ulang aspal juga dibuat dengan kualitas yang sebaik mungkin, sehingga kekuatan aspal bisa mencapai 5 hingga 7 tahun. Ini seperti yang dilakukan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Konsep penghematan murni yaitu dengan mendaur ulang aspal yang dikelupas dari dasar. Usianya berbeda dengan aspal baru. Penelitian terakhir menyebut kekuatannya bisa sampai 7 tahun kalau campurannya dibuat sebaik mungkin, terangnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat sekilas bagaimana proses daur ulang aspal di Amerika Serikat dan Finlandia. Mari kita cus bersama-sama. Menurut pihak Green Asphalt, perusahaan di Amerika Serikat yang melakukan proses daur ulang aspal, penggunaan aspal daur ulang meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan dapat menghemat biaya.
konsumsi energinya rendah untuk produksi dan konstruksi, emisi gas rumah kacanya rendah, dan mendukung konservasi sumber daya alam dengan mengurangi penambangan batu dan minyak bumi. Secara garis besar, aspal jalan yang diperbaiki, dihancurkan kembali, dicampur dengan agregat tambahan dan semen aspal murni, dan ditempatkan kembali di jalan. Aspal dapat dibuat untuk bekerja lebih baik untuk kedua atau bahkan ketiga kalinya. Proses Green Asphalt menggunakan mesin khusus untuk memotong dan menggiling aspal jalan atau menggunakan cara yang lebih tradisional lainnya. Serpihan-serpihan dari aspal jalan yang dipotong ini disebut dengan milling. Bahasa Indonesianya gilingan kali ya. Langkah pertama adalah menghancurkan milling tersebut. Material diambil oleh ekskavator dan dimasukkan ke dalam crusher. Kemudian magnet mengambil logam-logam. Material non-logam lainnya yang tidak dibutuhkan diambil manual dengan tangan. Conveyor belt selanjutnya membawa material tersebut ke penyaring yang membaginya menjadi 3 ukuran: pasir hitam, batuan kecil, dan batuan yang lebih besar. Tiganya akan dicampurkan kembali ke dalam kombinasi-kombinasi berbeda tergantung aspal akan digunakan di mana. Apakah untuk menutupi lubang, apakah digunakan untuk private roads, apakah digunakan untuk jalan tol. Kemudian saatnya dipanaskan. Terdapat drum yang menyala yang menghangatkan dan mencampurkan aspal pada saat yang bersamaan. Saat mencapai temperatur 300 derajat Fahrenheit atau sekitar 148 derajat Celcius, material bercampur dengan proper, dengan sesuai. Kemudian keluar dari drum dan disiram dengan setengah lusin minyak parafin. Minyak parafin memang masih merupakan bahan bakar fosil, tapi emisi secara keseluruhan dari mendaur ulang lebih sedikit atau lebih rendah dibandingkan dengan membuat aspal baru. Parafin membantu meremajakan aspal tua yang terdegradasi saat terpasang di jalan. Selanjutnya, campuran ini harus tetap panas untuk disebarkan di atas jalan dengan lancar, jadi berpacu dengan waktu. Produk akhir kemudian disimpan sementara di dalam silo sebelum dimasukkan ke dalam truk. Truk tersebut didesain dengan exhaust yang mengalir melalui bodi truk dan menjaga aspal tetap hangat. Tantangan penggunaan aspal daur ulang menurut Green Asphalt. 1. Kontraktor atau pengusaha pengelola jalan tidak yakin dengan kekuatan jalan dari aspal daur ulang. Kebanyakan dari mereka tidak melakukan tes secara mendetail. Green Asphalt membuktikan dengan R&D yang teliti dengan pengaturan berbagai batch formulasi aspal daur ulang, kualitas yang optimal dapat dicapai. 2. Pengusaha di bidang jalan raya biasanya memiliki usaha lain yang terkait, baik itu tambang batu maupun usaha suplai minyak. Jadi jika menggunakan batu baru atau menggunakan virgin material lebih menguntungkan baginya, mengapa harus menggunakan aspal daur ulang? 3. Dalam pembuatan aspal, dihasilkan asap buangan yang disebut blue smoke. Semakin banyak konten aspal daur ulangnya, semakin banyak blue smoke yang dihasilkan. Jika seseorang terpapar blue smoke berlebihan, akan berakibat tidak baik bagi darah dan organ hati. Green Asphalt menemukan 2 solusi, yaitu pengaturan jarak burner pembakar api dari material campuran aspal sehingga tidak terbakar, melainkan dipanaskan. Jarak yang tepat akan mengurangi jumlah blue smoke. Solusi kedua adalah menangkap polusi asap tersebut dengan air. Green Asphalt menggunakan filtration system yang menggunakan air dan kantong yang telah dipatenkan.
demikianlah video kali ini tentang aspal daur ulang. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Dan Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluruhnya kepada Sobat Dan Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Karena like dan subscribe dari Sobat Dan Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!